semakin kita mentadabburi, semakin banyak teladan yang bisa kita ambil. Jadi tanpa harus menyebut semua nabi, kita bisa mendapatkan banyak sekali kebaikan, banyak sekali ilmu, banyak sekali keteladanan. Baik, itu pengantar premisnya, Pak. Nah, masuklah kita kepada Nabi Ayub. Kenapa kemudian kita mengangkat tema Nabi Ayub? Karena saya merefleksikan diri bahwa Nabi Ayub itu bisa menjadi jawaban bagi beberapa orang yang datang dan curhat dengan masalah hidupnya. Mudah-mudahan dengan kisah Nabi Ayub, dia bisa lebih kuat dalam menjalani hidup, misalnya seperti itu, Pak. Nah, saya akan awali. Al-Quran menyebut kata Ayub sebanyak 4 kali, Pak. Dalam Al-Quran ada 4 kali nama Ayub disebut. Ada di surat An-Nisa, surat Al-An'am, surat Al-Anbiya, dan surat Shad. Nah, itu gambaran bahwa Nabi Ayub tokoh yang penting karena disebut berulang kali. Dan saya akan bacakan yang ada di surat Shad. Surat Shad itu juz 23, Pak, ya. Jadi setelah Yasin, Shofat, surat Shad. Nah, di ayat 41 itu ada kisah Nabi Ayub, cuma potongan kecil, tapi saya sangat suka dan saya bersyukur bahwa Allah mengisahkan Nabi Ayub dalam surat Shad itu. Saya bacakan ayatnya, kalau nggak salah ayat 41, apa ya. Lagi-lagi maaf kalau saya tidak presisi menyebut ayat, tapi kalau nggak salah 41. Wadhkur abdana Ayyub idna da rabbahu anni masaniya syaiton binusbi wa'adzab. Ingatlah dan sebutlah hambaku yang namanya Ayub, wahai Muhammad. Ceritakan pada umatku. Kalau buat kita ayat ini, ceritakanlah kepada anak kita, ceritakanlah kepada teman kita, gitu, Pak. Jangan sampai anak kita cuma kenal tokoh-tokoh fiktif tadi, tokoh-tokoh Spider-Man, tokoh-tokoh fiktif itu. Dan saya sudah pernah melakukan observasi singkat dan faktanya memang valid bahwa anak-anak sekarang yang saya survei itu lebih mengenal tokoh-tokoh fiktif daripada mengenal nabi-nabinya. Nah, perintah wadhkur abdana Ayyub kepada nabi disuruh menyampaikan ke kita umatnya. Nah, perintah itu juga buat kita sampaikan pada keluarga kita. Wadhkur abdana Ayyub idnada rabbahu, ketika dia menyeru pada Tuhannya, anni masaniya syaiton binusbi wa'adzab, aku ditimpakan keletihan dan azab oleh setan. Masuklah kita pada settingan ceritanya. Lagi-lagi Al-Quran tidak menceritakan detail, Pak. Detail. Nah, cuma potongan-potongan yang coba kita rangkai. Dan kemudian kita dibantu oleh beberapa riwayat dari Nabi dan dari sahabat. Nabi Ayub adalah gambaran ideal orang yang hidup di dunia. Menurut saya tidak ada keinginan manusia untuk menjalani hidup yang melampaui apa yang sudah didapat oleh Nabi Ayub. Saya kasih gambaran, Nabi Ayub adalah laki-laki yang sehat fisiknya, pinter otaknya, ganteng, kaya dan sangat kaya, punya istri yang cantik dan baik. Ini kalau dibedah satu-satu enak nih, Pak. Punya anak-anak semuanya baik, semuanya hebat. Gambaran kita hidup di dunia tuh kayak gitu. Kita punya keluarga yang baik, keluarga yang menyenangkan, punya istri atau punya suami baik. Dan hebatnya Nabi Ayub dengan segala kekayaan dan segala kelebihan duniawi yang beliau miliki, beliau tetap soleh. Ini susah, Pak. Susah. Orang kaya yang soleh itu susah. Di masjid ini banyak yang kaya yang soleh. Ya di masjid ini. Kalau dihitung secara rasio, banyakan mana orang kaya di masjid sama di bandara, Pak? Bandara ya? Di bandara mau kemana gitu ya. Emang orang kaya jarang di masjid? Ya kalau masjid komplek
Di BSD Bintaro ya mesti masjid komplek, orang kaya semua. Tapi masjid terbuka itu isinya orang-orang yang tidak masuk kategori kaya. Kalaupun ada orang kaya ke masjid, apalagi ada yang puasa, itu keren. Dan jumlahnya pasti nggak banyak. Karena lumrahnya kita itu kalau lagi sehat duitnya banyak, itu nggak ke masjid, tapi ke berbagai tempat. Secara sederhana kita bisa tahu, kalau lagi punya uang banyak dan badan sehat, kita sholat duha berapa rakaat, Pak? 2, Pak. Kenceng banget duanya. Tapi kalau lagi nggak punya duit dan ada cicilan jatuh tempo, itu bisa 4 rakaat, bisa 6 rakaat. Itu doanya khusyuk banget. Kalau lagi kayak biasa, hari ini saya kebetulan megang uang di kantong saya, badan saya sehat. Ada penyakit tapi bisa dihandle, jadi bisa melakukan aktivitas. Perasaan rumah saya juga aman-aman aja. Kemarin ada hujan sedikit tapi nggak bocor. Sebenarnya bocor tapi nggak sampai masuk. Saya senang-senang aja begitu. Senang-senang aja. Maka kemudian beda ketika misalnya dalam kondisi kita lagi butuh uang. Itu doanya khusyuk, Pak. Doanya khusyuk. Ya Allah, kalau rezeki saya di langit turunkanlah, itu bisa nangis kita. Kalau di bumi keluarkanlah, kalau jauh dekatkanlah, kalau di kantong orang pindahin. Kalau lalu pakai wasilah, bihaqqi duhaika wa bahaika wa quwwatika wa qudratika. Banyak banget wasilahnya. Tidak usah tersinggung bahwa itu realitanya, bahwa kita akan lebih khusyuk saat butuh Tuhan. Ketika sudah dalam kondisi normal ya seperti ini, kita akan tidak sekhusyuk ketika sedang butuh Tuhan. Maka berbahagialah Bapak dan Ibu ketika punya pasangan yang soleh dalam kondisi itu. Dan lagi-lagi saya kembali pada cerita Nabi Ayub. Nabi Ayub dengan segala kemewahan yang dia miliki, kekayaan yang beliau miliki, dengan keluarga yang tadi menyenangkan, beliau tetap ibadah. Ini yang saya bilang gambaran ideal keluarga, Pak. Punya istri yang cantik, yang soleha, punya suami yang ganteng, yang soleh. Nah, itu membahagiakan sekali. Saya nggak tahu rasanya jadi orang ganteng, jadi saya nggak tahu. Perasaan saya yang bilang ganteng nggak banyak ya. Segmented, kalau nggak orang tua ya istri saya yang bilang ganteng ya. Tapi kemudian kebayang bagi orang-orang yang memiliki pasangan ganteng setia atau pasangan cantik setia, itu bahagia sekali. Bahagia sekali. Karena kalau hilang satu, bahagianya kurang. Setia tapi jelek banget, nggak bahagia. Atau bahagianya nggak maksimal. Atau setia nggak ganteng. Atau ganteng nggak setia. Malah deg-degan juga. Maka kemudian Nabi Ayub adalah gambaran bagaimana manusia hidup di dunia secara sempurna dan ideal. Terpenuhi segala hasrat duniawinya, tapi di waktu yang sama soleh. Dan beliau nabi. Jadi kesolehannya bukan kesolehan kayak kita. Kesolehannya melampaui kita. Nah, muncullah omongan, ya pantaslah Ayub menjadi orang yang soleh, orang duitnya banyak, keluarganya sehat. Nah, terjadilah Allah izinkan Nabi Ayub diuji. Ini kisahnya kan sederhana dan kita sudah dengar, Pak. Tapi coba kita tadabburi ya. Diuji dengan kehilangan semua harta dalam waktu yang sangat singkat. Gimana gambarannya saya nggak tahu. Apa mungkin kebakaran kah? Atau ikut, kalau sekarang orang yang habis uangnya secara cepat tuh ikut investasi bodong. Zaman dulu nggak ada ya, Pak. Singkat kata, dalam waktu yang singkat, 1 hari hilang semua hartanya. Jangan meremehkan kehilangan harta Nabi Ayub. Orang kaya yang kehilangan harta seluruhnya itu berat banget. Bagi kita yang kehilangan HP masih nyari-nyari dan berdoa, ya Allah kembalikan HP saya. Bagi kita yang kehilangan mobil lalu merasa galau, kehilangan motor, itu belum seberapa dengan Nabi Ayub yang kehilangan seluruh hartanya. Saya pernah itikaf bawa laptop, Pak. Bawa laptop karena saya itikafnya bersama teman-teman, jadi saya ngadain pengajian dan bawa Infocus. Masjidnya di pojok, Pak. Sudah mepet sama tembok tinggi, seberangnya sudah jalan tol. Gambaran saya itu masjid nggak akan ada orang yang masuk kecuali yang memang niat itikaf. Akhirnya setelah siang-siang kajian, sholat zuhur, laptop, Infocusnya ditinggal, kita sholat jamaah.
Selesai sholat, salam, laptop saya hilang. Saya sampai sekarang masih kebayang itu laptop. Kebayang kenapa yang diambil laptop saya, kenapa bukan Infocusnya. Kan mahalan Infocus malah laptop saya. Laptop saya itu kecil Pak, netbook yang harganya 3 juta. Infocus zaman dulu kan lebih mahal. Saya bilang ini maling kok ya bisa ngambil laptop, bukan Infocus. Dan sampai sekarang masih keingetan. Masih keingetan. Artinya bahwa kita tidak bisa menggambarkan betapa beratnya musibah yang diterima Nabi Ayub, kehilangan seluruh hartanya. Hebatnya Nabi Ayub dalam kondisi yang sedemikian menyedihkan, beliau tetap sholat, tetap beribadah. Yang saya tidak tahu sholatnya seperti apa, tapi para nabi semuanya sholat ya. Muncullah omongan, pantaslah Ayub menjadi orang yang soleh, yang hilang hartanya bisa dicari lagi, bisa bekerja kumpul lagi, apalagi dia punya bakat nyari duit, punya relasi, gampang lah. Lalu Allah izinkan Nabi Ayub diuji di mana seluruh anaknya meninggal dunia, tewas dalam waktu yang berdekatan. Ini adalah ujian yang sangat berat. Sangat berat. Bagi kita yang memiliki anak, lalu anak kita pernah kena demam berdarah, lalu diinfus, anak kita masih kecil, bayi 2 tahun atau kurang dari 2 tahun, diinfus sambil nangis, itu kita merasa sangat sedih. Kadang-kadang kita berharap penyakitnya pindahkan ke kita saja. Ya Allah, pindahin penyakitnya ke kita. Walaupun sebenarnya doa itu salah. Saya sudah berkali-kali bilang doa itu yang bagus. Sebab kalau anak ini penyakitnya dipindah ke kita, kita yang sakit, repot juga. Kalau pindahin ke cicak aja Pak. Ya Allah, pindahkanlah penyakit ini ke cicak itu. Tiba-tiba cicaknya kena demam berdarah. Nah itu kita merasa betapa sedihnya anak kita yang sakit. Dan ketika dokter bilang, ibu besok pagi infusnya bisa dicabut, siang boleh pulang, tuh bahagia banget. Itu baru 1 anak. Nabi Ayub semua anaknya baik, semua anaknya cakep-cakep, semua anaknya soleh, tiba-tiba meninggal semua. Sedihnya kayak apa? Gambarkanlah bahwa kita melihat teman kita, atau mungkin diri kita pernah mengalami menggendong anak kita sendiri ke liang lahat. Saya berapa kali mengantar teman yang anaknya wafat saat kecil ke liang lahat itu, selama di perjalanan semua orang yang menemani, yang dekat dengan dia itu terbawa vibe sedihnya, ikut nangis juga. Padahal bukan anak saya, bukan apa-apa saya, tapi melihat bapaknya menangis, ibunya menangis. Nabi Ayub hebatnya dengan kondisi yang sedemikian menyedihkan tetap ibadah. Hebatnya Nabi Ayub. Ini Nabi luar biasa hebat. Muncul omongan lagi, ya pantaslah Ayub hartanya hilang, anaknya mati, tapi kan badannya sehat. Pantas kalau dia bahagia, yang mati bukan dia. Saya nggak tahu ada orang model kayak gini ya Pak. Nyinyirnya itu berjilid-jilid gitu. Ini Nabi nggak punya masalah dengan dia, kok kayaknya dia dendam aja nih orang. Ya Allah ya Rabbi. Singkat kita Allah izinkan, singkat kata Allah izinkan Nabi Ayub sakit, dan sakitnya cepat sekali menular, merambat kepada dirinya, tubuhnya, dan menulari. Saat itu dia dengan istrinya, ditemani istri, tapi ketika melihat suaminya punya penyakit menular, mau nggak mau dia berpisah dari suaminya. Barulah Nabi Ayub menyeru, hebatnya Pak. Anni masaniyas syaiton binusbi wa azab. Ya Allah, saya ditimpakan keletihan dan azab oleh setan. Nah, dari sini ada pelajaran pertama buat kita menurut saya. Yang pertama dari kisah Nabi Ayub adalah kita nggak gampang curhat pada orang, apalagi curhat di medsos Pak. Curhatlah pada Allah. Kita curhat pada orang tuh kadang-kadang nggak jadi solusi, malah nambah masalah. Curhat ke orang, apalagi curhatnya di medsos, salah paham. Bukannya orang empati, orang malah mencibir. Tapi curhat ke Allah itu bikin tenang. Karena sehebat apapun masalah, kita tahu Allah itu maha baik. Dan kalau mau, Allah bisa memberikan solusi masalah itu. Kalaupun ternyata solusinya adalah kemalangan buat kita, kita tahu di balik kemalangan itu ada kebaikan buat kita. Mana Nabi Ayub bisa sembuh dari penyakitnya dengan menghentakkan kaki. Tapi jangan ditiru Pak. Ada masalah hentakin kaki ke tanah, nggak bakal keluar air. Kita bukan Nabi. Kita cuma dicontohkan bahwa masalah besar itu solusi sederhana itu aja, jangan niru.
Sampai kapanpun kita nggak akan bisa menendang tanah keluar air kecuali Bapak nendang selang keran. Orang wudhu Bapak tendang patah keluar air. Tapi itu bukan mujizat, itu kurang ajar. Ya kurang ajar, keran masjid ditendang-tendang. Lalu diminum airnya dibuat mandi. Ya udah kurang ajar mandi di tempat umum lagi, ya Allah. Tapi kan Nabi Ayub mencontohkan, jangan lihat di situnya, lihat betapa sederhananya Allah memberikan solusi. Memberikan solusi buat kita pada masalah yang kita rasa berat. Sangat sederhana. Ayat selanjutnya, wa habna lahu ahlahu wa mithlahu ma'ahum rahmatan minna wa dzikra li ulil albab. Lalu kami berikan pada Ayub keluarganya bahkan 2 kali lipat. Nanti riwayatnya ada yang bilang anak yang mati dihidupkan, tapi ada yang bilang enggak, nanti istrinya kembali lagi. Lalu beliau diberikan rezeki anak-anak yang hebat-hebat, yang lebih banyak dari sebelumnya, harta yang sama lebih banyak dari sebelumnya. Jadi artinya di tengah keterpurukan yang paling dalam ada Allah. Ketika kita sentuh, ketika kita sapa, itu bisa jadi nanti kita diberi kesempatan untuk menapak lagi ke atas. Maka orang kaya orang